Halo visioner, apa kabar kalian semua di sana? Semoga dalam keadaan sehat dan bugar ya. Kembali lagi bersama saya Michael Will di First Visio YouTube channel. Izinkan saya untuk memperkenalkan background saya. Saya merupakan seorang fisioterapis dan personal trainer di First Visio BSD. Untuk kalian yang belum tahu, First Visio merupakan tempat rehabilitasi cedera, khususnya rehabilitasi cedera olahraga, muskuloskeletal, postural, dan peningkatan performa olahraga. Selain itu, di First Visio juga ada kelas kebugaran seperti TRX, Zumba, dan masih banyak lagi. Di video hari ini saya akan bahas tentang sakit pinggang, khususnya persepsi atau pemikiran yang sering dikaitkan dengan sakit pinggang yang ternyata salah loh. Dan tentunya saya akan bahas tentang apa fakta sebenarnya dari mitos tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Visioner, sakit pinggang merupakan gejala yang seringkali membuat orang sampai tidak dapat beraktivitas untuk sementara. Dan menurut studi, seringkali penanganan sakit pinggang tidak efektif, memakan biaya besar, dan penanganan tidak tepat. Lalu apa sih yang menyebabkan penanganan gejala sakit pinggang tidak tepat hingga kita tidak dapat beraktivitas untuk sementara? Nah, ternyata masalahnya banyak persepsi atau pemikiran yang salah dan gak membantu loh. Menurut studi ini, pemikiran yang salah ini bisa membuat meningkatnya nyeri pinggang lebih tinggi, terganggunya aktivitas, absen kerja, sampai penggunaan obat dan penanganan yang berlebih. Karena itu, hari ini saya akan bahas mitos yang salah tentang sakit pinggang dan faktanya tentang sakit pinggang. Menurut artikel dari British Journal of Sports Medicine, tentunya juga ada saran apa yang harus kamu lakukan saat sakit pinggang. Visioner, mitos yang pertama, mitosnya sakit pinggang merupakan penyakit sangat berbahaya. Faktanya sakit pinggang memang mengganggu dan dapat mengganggu aktivitas. Namun kasus sakit pinggang yang sangat serius hingga mengancam nyawa sangatlah jarang. Yang pernah saya bahas di video sebelumnya, di video diagnostik triage, hanya sekitar 1% dari kasus sakit pinggang. Mitos yang kedua, sakit pinggang akan memburuk dengan bertambahnya usia. Faktanya tidak. Mitos tentang usia sangatlah umum, kita sering dengar. Tetapi menurut studi, penanganan yang tepat dapat membantu semua orang dari usia muda hingga usia lanjut. Mitos yang ketiga, mitosnya sakit pinggang terus-menerus pasti menandakan kerusakan jaringan. Faktanya, jika sampai terjadi kerusakan jaringan manusia dapat recovery atau bisa sembuh. Sakit pinggang dapat terjadi tanpa kerusakan jaringan, seperti sakit pinggang non-spesifik. Sakit pinggang dapat terjadi karena tegangan, kelelahan, kurangnya aktivitas, atau tidak siap beraktivitas, sehingga pinggang menjadi sensitif kalau digerakin. Mitos keempat, kalau sakit pinggang harus di-scan, seperti CT scan atau MRI. Faktanya hasil scan tidak menentukan hasil akhir dan meningkatkan hasil akhir dari sakit pinggang. Banyak hal yang bisa terlihat menyeramkan dari hasil scan, seperti disc bulging, yang bukan selalu berarti nyeri. Karena banyak orang yang tidak sakit pinggang, namun scan-nya menunjukkan disc bulging, yang berarti scan tidak sama dengan rasa nyeri atau pain, yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya juga tentang disc bulging atau sakit pinggang karena saraf kejepit yang sering disebut. Yang kelima, mitosnya sakit pinggang karena olahraga atau latihan pasti karena ada kerusakan pada tulang belakang dan harus langsung stop olahraga atau latihan, nggak bisa olahraga lagi. Faktanya, latihan bertahap dan gerakan ke semua arah aman dan sehat untuk tulang belakang. Sakit pinggang ketika bergerak menunjukkan tadi strukturnya sedang sensitif, bukan seberapa rusaknya struktur tersebut. Jadi kalau sedikit sakit saat mulai bergerak atau latihan, pelan-pelan sakitnya biasanya akan turun saat mulai lebih aktif.
Atau kamu harus mulai olahraganya ya pelan-pelan, nanti baru bisa lebih ke intensitas yang lebih tinggi. Mitos yang keenam, mitosnya kalau nyeri pinggang meningkat atau kambuh berarti terjadi kerusakan jaringan lagi dan istirahat. Nah, faktanya perubahan aktivitas, stres, kurang tidur, atau perubahan mood lebih menjadi pemicu sakit pinggang atau kambuhnya sakit pinggang. Mengkontrol faktor-faktor tadi bisa mencegah atau meningkatnya sakit pinggang atau kambuhnya sakit pinggang. Mitos yang ketujuh, penanganan sakit pinggang seperti obat-obatan dosis tinggi, suntik, atau operasi adalah solusi yang paling efektif dan dibutuhkan untuk menangani sakit pinggang. Faktanya, hal tersebut biasanya bukan merupakan solusi karena tidak begitu efektif untuk jangka panjang dan memiliki efek samping lainnya. Penanganan sakit pinggang dengan mengoptimalkan kemampuan tubuh untuk bergerak seperti aktivitas, latihan, pola tidur yang sehat, berat badan yang optimal akan menjadi penanganan yang efektif, aman, dan relatif lebih hemat. Jadi visioner, intinya adalah sakit pinggang bukan akhir dari segalanya. Tidak selalu terkait dengan usia, tidak selalu berarti ada kerusakan. Lalu penanganan yang aman, efektif untuk sakit pinggang tetap akan membuat kalian tetap bisa beraktivitas kembali. Jadi saat kamu sakit pinggang, kamu bisa lakukan dan pilih penanganan yang efektif dan lebih aman sehingga kamu bisa lebih tenang dan dapat beraktivitas kembali dengan aman dan nyaman. Yuk konsultasikan nyeri pinggangmu dengan Visio di First Visio BSD atau tempat fisioterapi terdekat ya, visioner. Dan kita telah memasuki sesi akhir dari video ini. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen jika ada pertanyaan dan masukan, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Share juga jika video ini kalian rasa bermanfaat. Saya Michael Will, salam visioner.